Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Novi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Bagus sekali. Sudah siap untuk belajar ya? Oke, bisa melihat gambar pada layar? Apa yang kalian pikirkan? Ya, sesuai dengan tema kita saat ini yaitu globalisasi, pada pembelajaran kita yang kedua ini, kita akan membahas reklame. Seperti pada gambar yang tampak pada layar, itu adalah salah satu bentuk reklame. Baik, mari kita pelajari apa itu reklame. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian reklame, fungsi reklame, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan reklame, dan jenis-jenis reklame. Mari kita bahas satu persatu. Reklame adalah sarana atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, dan menghadirkan produk atau layanan kepada publik menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Reklame berfungsi untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Reklame ada dua macam, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Mari kita bahas satu persatu. Reklame komersial digunakan pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan reklame non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan reklame? Ada 4 hal. Sambil melihat gambar yang ada di samping, mari kita lihat hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Dalam reklame di samping, apa slogannya? Nusantara Batik menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Kemudian yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Ukuran huruf yang sesuai bagaimana? Ukuran hurufnya untuk judulnya dibuat yang besar, untuk slogannya juga dibuat yang besar. Kemudian untuk keterangan kontak, email, kemudian keterangan lain-lain dibuat lebih kecil. Itu maksud dari kata sesuai. Jadi tidak besar semua atau tidak kecil semua. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Ilustrasinya berupa gambar. Gambarnya menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Berikutnya yang terakhir, tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, jadi meletakkan gambar dan tulisannya itu sesuai, harus di atas, judulnya atau di bawah, atau di mana. Begitu harus sesuai dengan tempat pada kotak reklamenya ini. Sehingga tampilan reklamenya menjadi menarik. Dengan menariknya reklame ini akan bisa membuat pembaca tertarik. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis reklame. Ada 10 jenis reklame yang akan Ibu bahas di sini. Yang pertama adalah iklan, yaitu jenis reklame singkat untuk mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual atau tulisan dan gambar pada media cetak atau elektronik. Di kelas 5 kita sudah belajar ada 3 macam iklan, yaitu iklan komersial atau iklan penawaran. Sebagai contoh sudah ada gambarnya, itu menawarkan minuman berupa Sprite. Berikutnya, yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Ini contohnya, sudah terlihat pada layar. Jenis iklan yang ketiga adalah iklan pengumuman. Kita sudah pernah membahasnya di kelas 5. Selanjutnya, jenis reklame yang kedua adalah spanduk, yaitu reklame berbentuk tulisan dan gambar yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis atau rame. Contoh
Tepatnya ada di samping. Ini reklame spanduk yang bertumpuk-tumpuk di tempat strategis, saling berebut tempat untuk memasang spanduk. Kalian kalau jalan-jalan bisa melihat di pinggir jalan atau bahkan ada yang di tengah jalan. Tetapi memasang spanduk di tengah jalan itu adalah hal yang keliru karena akan mengganggu pengguna jalan. Memasang spanduk kalau untuk dipasang di jalan-jalan itu sebaiknya dipasang di samping kanan atau kiri jalan, tidak di tengah jalan. Jenis reklame yang ketiga adalah brosur, yaitu reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Contohnya ada di samping, jadi berbentuk lembaran kertas, seperti halnya ketika kalian mendapatkan penawaran buku. Di sekolah-sekolah biasanya ada ya, itu namanya brosur, berisi informasi lengkap tentang jenis-jenis buku yang bisa kalian beli, tentang info kontak kemana jika kalian harus membeli, tentang ada juga brosur berupa tawaran les, pernah melihatnya ya, atau tentang pengobatan dan lain sebagainya. Itu namanya brosur, berupa selembar kertas. Reklame yang keempat yaitu embalase, yaitu reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk sebagai daya tarik, pemberitahuan, atau informasi tentang produk. Jadi, gambar-gambar pada produk baik itu jajanan, makanan, atau obat-obatan, dan lain sebagainya itu namanya embalase. Jadi, tampilan di depan biasanya berupa gambar produk tersebut, tampilan di belakangnya ada komposisi, ada manfaat, ada cara pakai, dan lain sebagainya. Itu termasuk embalase. Kalian bisa melihat produk apa yang kalian punya, kemudian kalian lihat tampilan yang ada di bungkus produk tersebut, itulah embalase. Jenis reklame yang kelima yaitu poster. Poster yaitu reklame berbentuk selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan semenarik mungkin ditempel di tempat umum yang strategis. Contohnya adalah poster cara memakai masker yang benar. Pada waktu kelas 5, kalian sudah pernah membuat poster. Ketika pandemi kemarin, kalian membuat poster tentang virus corona. Masih ingat? Ya, itu adalah contoh poster. Dibuat pada selembar kertas dengan warna-warna dan gambar-gambar yang menarik. Jenis reklame selanjutnya adalah baliho, yaitu reklame yang berisi tulisan dan gambar dengan ukuran besar ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang yang kuat dan bersifat permanen. Contoh pada gambar ada tiang yang sangat kuat, kemudian di atasnya ditempel atau dipasangkan sebuah baliho. Ini sangat besar balihonya, biasanya ditempatkan di tempat-tempat strategis, di pusat perbelanjaan atau di pinggir-pinggir jalan. Jenis reklame yang ketujuh adalah billboard, yaitu reklame berisi gambar dan tulisan menarik berukuran besar dan ditempatkan pada atap atau dinding pertokoan atau instansi tertentu. Ini hampir sama dengan baliho, hanya saja kalau billboard itu langsung ditempel atau dipasang pada toko atau instansi. Berbeda dengan baliho, kalau baliho ditempatkan di tempat-tempat strategis, bisa letaknya sangat jauh dari toko atau dari instansi tertentu yang menawarkan atau mengiklankan melalui baliho tersebut. Kalau baliho ditempatkan di tempat-tempat tertentu, kalau billboard ditempatkan di instansi atau di pertokoan yang bersangkutan. Jenis reklame berikutnya adalah yang ke-8, banner, yaitu reklame berbentuk kotak, dicetak dan ditempatkan di depan toko atau instansi dan dipasang menggunakan penyangga. Penyangga ini biasanya berbentuk seperti pada gambar. Jadi banner itu lebih kecil dari baliho, kalau baliho sangat besar. Jenis reklame yang ke-9 yaitu leaflet, yaitu reklame berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci, diletakkan di tempat umum agar mudah diambil oleh konsumen atau target.
Ini hampir sama dengan brosur. Kalau brosur itu hanya satu lembar, leaflet juga satu lembar. Bedanya kalau leaflet itu biasanya dilipat-lipat. Dari satu lembar itu dilipat 3, menjadi lebih kecil. Sedangkan brosur itu tetap berupa lembaran. Hampir sama, isinya juga berupa hal-hal yang memuat informasi rinci. Yang terakhir, jenis reklamenya adalah kalender, yaitu reklame berbentuk penanggalan yang disertai gambar dan tulisan. Ini penanggalan, di atasnya ada gambar dan tulisan tentang dana sosial Nurul Iman dan sebagainya. Kalian bisa melihat kalender di rumah kalian, ada gambarnya. Oke, itu adalah salah satu jenis reklame yang berbentuk kalender. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini dari pengertian reklame, fungsi reklame, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame, dan 10 jenis reklame. Apakah kalian sudah paham? Jika belum, silakan diulangi lagi untuk menonton videonya. Jika sudah paham, kita lanjut. Nah, sekarang kalian bisa melihat buku tema kalian pada tema 4 halaman 12. Setelah menyaksikan video ini, kalian tentunya bisa menjawab 4 soal yang ada pada buku. Menurutmu, apa itu reklame? Apa tujuan dari reklame? Apa saja jenis-jenis reklame? Apa ciri-ciri reklame yang baik? Nah, dari apa yang kalian dapatkan, silakan isikan jawabanmu pada buku tugas untuk menjawab keempat soal tersebut. Terima kasih. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.